Salam, selamat malam Sobat Radio Maestro dan para pendengar gereja-gereja dimanapun berada. Kita mendengarkan sekarang di Radio Maestro 92,5. Berjumpa lagi dengan kami dari Komisi Hukum PGUW Jawa Barat. Dengan saya Jona Waban dan didampingi para pemateri kita, yaitu yang pertama Bang Badia. Halo Bang Badia. Halo, selamat malam. Yang kedua ada ini juga Bang Bardot. Selamat malam Bang Bardot. Malam. Terima kasih Sobat Maestro. Malam ini kita akan mengangkat tema yaitu sertifikat tanah elektronik dan pendaftarannya. Jadi tanah aman di ujung jari. Nah, bagaimana ini supaya Sobat Maestro dapat mendengarkan, mengingat kita malam ini walaupun di udara tetapi semangat kita harus panas. Ya Bang ya. Siap. Jika ada nanti pertanyaan, Sobat Maestro bisa menghubungi kami ke WhatsApp 0812 89 400 553. Nanti jika ada pertanyaan kepada pemateri-pemateri kita boleh disampaikan. Oke Bang, ini gimana malam ini, sehat Bang? Sehat, puji Tuhan, puji Tuhan Tuhan. ya. Puji Tuhan Bang Bardot. Puji Tuhan. Ini semangatnya luar biasa. Ini temanya agak menarik ya. Bagaimana sertifikat tanah elektronik dan pendaftarannya. Ini memang agak baru-baru. Ya, Ya. sertifikat tanah ini ya, ada elektronik yang saat ini selagi banyak yang diperbincangkan oleh masyarakat. Terutama sertifikat-sertifikat terdahulu nih. Ini bagaimana keamanannya, bagaimana cara pendaftarannya. Ya, nanti salah klik di aplikasi ini di ujung jari soalnya. Kalau ujung jarinya salah mengklik, wah ini jadi milik siapa atau seperti apa. Tentunya kita telah dihadirin ini pematerinya yang luar biasa. Dari Bang Bardot dulu nih. Bang, bagaimana nih sertifikat tanah elektronik dan pendaftarannya? Apa kira-kira pendekatan hukum pertanahan nih dan transformasinya digital di BPN, Bang? Nah, sebelum kita bicara mengenai apa itu sertifikat elektronik, kita mengerucut dulu ya latar belakang munculnya sertifikat elektronik itu. Jadi hukum pertanahan Indonesia itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Tujuan utama UU PA itu adalah memberikan kepastian hukum pada awalnya terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah melalui sistem pendaftaran tanah. Pada masa awal pelaksanaannya, administrasi pertanahan dilakukan itu pada dulu itu dilakukan secara manual, menggunakan buku tanah, surat ukur dan sertifikat fisik. Sistem itu berjalan selama puluhan tahun, namun dalam prakteknya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti misalnya munculnya pemalsuan sertifikat, Iya. kemudian ada sertifikat ganda, kemudian kehilangan arsip fisik, mafia tanah, manipulasi data pertanahan dan sebagainya. Lalu kemudian pemerintah melakukan reformasi digital. Ini udah kita masuk ke materi nih ya. Iya. Pemerintah melakukan reformasi digital melalui penerapan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Langkah tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ATR BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik. Sorry. Masih baru ya, Bang ya? Iya. Transformasi digital itu merupakan bagian dari modernisasi administrasi pertanahan untuk meningkatkan kepastian hukum, efisiensi pelayanan, keamanan data, dan pencegahan praktek mafia tanah. Sertifikat elektronik itu menggunakan sistem digital yang terintegrasi dengan sistem data ATR BPN dan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik serta QR code sebagai alat verifikasi keaslian dokumen. Nah, dari latar belakang itu muncullah pertanyaan selanjutnya kan, jadi apa sebenarnya sertifikasi elektronik? Iya. Jadi kalau kita mengacu kepada latar belakang yang tadi kita bicarakan, maka secara sederhana sertifikat elektronik itu adalah sertifikat tanah digital ya,
Iya. yang datanya tersimpan aman di sistem Kementerian ATR BPN yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan QR code. Ya. Tanda tangan elektronik ya, Bang Dan ya. QR code. QR itu artinya quick response code. Iya. Ah, Kayak barcode ya. kayak kurang lebih seperti barcode lah. Kayak seperti barcode itu, tapi ada perbedaannya sebenarnya. Iya. Nah, kurang lebih begitu untuk latar belakang kenapa sampai latar belakang pemerintah mengeluarkan atau berinisiatif menerapkan sistem pelayanan menggunakan dengan sertifikat elektronik begitu. Baik, Bang Bardot. Ini tadi ada disebutkan untuk ya meningkatkan kepastian hukum. Nih Bang Badia nih. Bang Badia, Siap. ini kan diterbitkan sertifikat elektronik untuk kepastian hukum Betul. katanya. Terus disebutkan lagi untuk tanda tangan elektronik. Nah, Betul. ada tambahan ini seperti apa ini kepastian hukum dan tanda tangan basah? Tidakkah nanti Ya. itu bisa dipalsukan orang atau seperti apa? Ini juga akan menjadi suatu ancaman ya. Iya, betul. Apakah lebih aman juga gitu ya? Bagi Jadi kita nih yang awam. terima kasih Bang Ju. Ya, seperti tadi disinggung oleh rekan Bardot, memang eh, agraria kita, ya, rezim agraria kita udah mengalami perkembangan signifikan itu dari tahun 2021 ya, Bang Ju ya. Iya. Dan persisnya setelah diganti permen itu dari tahun 2021 sampai ke 2023. Jadi efektif itu di 2023 kalau nggak salah ya. Iya. Ya, 2023 efektif di tanggal 20 bulan 6. Ya. Ini jadi perlu kapan efektifnya. Setiap undang-undang ada efektifnya. Iya. Jadi mana yang lampau, mana yang karena undang-undang berlaku ke depan ya. Kan begitu. Jadi sampai sekarang itu sudah kalau nggak salah per Juni udah 8 juta lebih seluruh Indonesia. 8 juta yang Udah. mempunyai Iya, sertifikat sertifikat elektronik. Nah, kalau ditanyakan tadi tentang kepastian hukum pasti lebih pasti. Oh, Karena iya. apa? Ya, apa itu kepastian hukum itu? Ya, sebagai masyarakat pengguna apa namanya? Itu kan termasuk surat berharga ya. Iya. Surat berharga. Kepastian itu pasti tidak digandakan, ya kan? Oke. Pasti tidak overlapping, Iya. misalnya kan. Nah, tapi kalau udah menyangkut sengketa itu beda lagi ya. Iya. Beda karena kepastiannya harus nunggu putusan. Ini kepastian sebelum ada sengketa. Iya. Banyak yang nggak pasti kan. Oh, ternyata ada yang tanahnya sama tetapi sertifikatnya 2. Nah, kalau saya melihat dengan sertifikat Itu elektronik, sering terjadi iya, itu, sering Bang. terjadi. Waktu zaman analog itu sering terjadi. Iya. Ya, analog manual tuh sering terjadi, ada double sertifikat, yang satu misalnya HGB, yang satu milik ya, di tanah yang sama. Oh. Ya kan? Overlap. Ya, overlap jadinya. Ya, itulah yang sering ke pengadilan. Apalagi selain kepastian hukum ya. Kepastian hukumnya didapat dari mana? Dari proses pendaftarannya, Bang Ju. Oh, proses Iya, pendaftaran seperti apa itu, Bang? Proses pendaftarannya itu kira-kira bertahap ya, semua Iya. bertahap, tapi tetap pondasinya itu di Undang-Undang Agraria tahun 60 ya. Kan ada PP juga tentang pendaftaran tanah nomor 24 itu ya. Jadi dikumpulkan dulu itu data fisik gitu. Iya. Ya. Jadi setiap tanah harus 2 hal ini ya, yang supaya masyarakat awam ngerti. Jadi jangan kita pede punya sertifikat ternyata itu data yuridis nih, ternyata nggak sesuai dengan fisik. Oh. Ya, entah batas-batas, entah letak posisi, ya kan? Oh. Ah. Kalau dulu dibilang letter C-nya Itu adat ya. Ya, ada. Katakanlah yang udah terdaftar ya, itu harus sinkron antara fisik dan yuridis. Oleh karena itu proses pertama pengumpulan data fisik dan yuridis. Ini mau daftar nih, Iya. mau namanya alih media ya. Nah, udah gitu divalidasi dong, divalidasi oleh kantor BPN ya, ada buku tanahnya. Oke. Masuklah ke tahap 3 digitalisasi ya buku tanah. Di alih media nih ya, diterbitkanlah ya tahap keempat dokumen elektronik ya. Dokumen elektronik. Udah gitu baru disimpan datanya ya di sistem elektronik ATR BPN. Iya. Nah, sudah disimpan aman,
itu ada cadangannya, itu ada backnya kan. Jadi Berlapis dia ah, teman. jadi nggak ada Di- lagi di cerita Bang digital Ju, itu. nggak ada cerita lagi kantor ATR BPN di sini kebakaran, hilang semua data, nggak ada lagi cerita gitu nanti, karena ada cadangannya, ada jadi Disimpan di betul PES-nya. secara elektronik pun tidak tersimpan di satu data ya. Nah Terus setelah kalau itu kan disimpan nih, ya Bang. Lantas kita kan orang kan khawatir yang menyimpan kan sekarang bukan kita ya, langsung orang BPR nih. orang BPN. Jadi bagaimana kekuatan hukum sertifikat elektronik ini, Bang? Nah, tadi sampailah ke tahap terakhir, udah disimpan aman, kan pemeliharaan itu fungsi BPN diantaranya ya, perawatan dari data buku tanah. Nah, sekarang udah dialihkan di dokumen digital semuanya ya. Nah, si pemilik tuh dapat salinan ya. Nah, salinannya itu nggak seperti buku, Iya. cukup selembar itu ya. Cukup selembar seperti disinggung rekan kita Bang Bardot Bang tadi, Bardot. tinggal diverifikasi ujung jari di situ main kan. Karena kita tanda tangan juga ada sertifikatnya, sistemnya ada ya, sistemnya nggak tanda tangan sembarangan. Misalnya gua tanda tangan kirim enggak ya, oke. itu benar-benar diverifikasi dengan QR code itu. Nah, karena tadi kekuatan hukumnya apa aja ya kan? Iya. Satu ya, itu pasti diterbitkan oleh yang berwenang. Ya, lebih susah dipalsukan, karena seperti uang tuh atau materai ya, ada watermarknya ya, ada burung Garuda, ada lambang ATR BPN ya, ada kunci-kunci lah yang mengunci, itu agak susah dipalsukan. Terus data pendaftarannya sah ya, memenuhi ketentuan. Nah, ini jangan lupa berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya kan. Iya. Nah, jadi Ya para tadi kan ada disebutkan nih, betul Bang, tanda tangan basah ya, dan tanda tangan elektronik di iya, sertifikat tadi. tanda tangan elektroniknya itu tersertifikasi. Jadi bisa aja tanda tangan berubah-ubah kan. Iya. Tapi ketika kita tanda tangan di elektronik sistem BPN ini udah terkunci di situ, terinskripsi ya. Itu namanya jadi ya amannya apa? Karena setiap kita sentuh dengan jari ada jejak digital. Ya. Iya. Kalau bayangkan kalau manual kan, kalau analog kan, Iya. ya kan, hanya foto. Tapi kan masih banyak nih masyarakat khawatir, Bang, untuk Ya. sertifikat elektronik ini. Nanti gimana ini? Aman nggak di sana? Diduplikat nggak atau dijual lagi nggak? Kan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan orang awam ya. Ya, itu pertanyaannya berarti apa kekuatan hukumnya kan? Kekuatan hukumnya sama. Jadi karena ini masih transisi ya, coba bayangin kan ada berapa juta orang ya, ini 8 juta itu saya nggak ngerti berapa persennya, pasti masih jauh lah ya. Keamanannya sama dengan keamanan fisik dari keabsahannya ya, Iya, sama. Jadi jangan khawatir, itu tidak wajib, tetapi disarankan ya, disarankan di alih media karena lebih aman, lebih secure dia. Ada kunci-kunci sendiri ya, lebih mudah, lebih efisien ya. Misalnya hilang nih sertifikat fisik ya Pak Bardot. Kalau hilang kan kita harus lapor polisi. Iya. Lapor polisi diumumkan lagi 40 hari. Lama kan? Ini enggak perlu lapor polisi. Ada anjungannya di ATR BPN itu. Langsung. Ada, jadi kayak semacam aplikasi ya di sana, mesinnya di kantor-kantor. Tinggal sentuh gini hilang nih. Nah, itu kan ada jejak digital kita. Alasannya hilang apa? Keluar itu lembaran itu. Tentunya sekarang masih dibimbing oleh petugas di sana lah. Seaman dan seefisien itu. Ya, jadi nggak usah worried, menurut saya ini harus didukung, tapi pasti belum sempurna ya. Masih banyak Baik, yang Bang. harus di. Ini kembali Silakan. lagi ke Bang Bardot nih. Berarti tadi ada dikatakan aman ya, Ya. dan efisien juga. Kita juga nggak terlalu membawa berkas yang berlebihan, cukup hanya Betul. barcode-nya aja. Barcode. Dimanapun kita bisa melihat kan. Ya. Ketika pingin lihat benar nggak ada tanamu di sana, bisa Ya. aja dilihat langsung di sana. Nah berarti ada kelebihan dan risiko nih. Aku mau tanya nih Bang Bardot, apa kira-kira kelebihan dan risikonya Bang sertifikat elektronik ini Jadi Bang gini, Bardot? saya mau tambahkan dikit ya. Kalau bicara kekuatan hukum,
sesungguhnya sertifikat manual yang konvensional itu kekuatannya sama dengan elektronik ini. Oh, oke. Cuman yang seperti yang tadi dibilang oleh Pak Badia, rekan Badia, ya kan, bahwa dengan adanya sertifikat elektronik itu paling tidak, ya, kalau saya sih berpikir sederhana nih, ya, kalau sertifikat konvensional itu kan masih dalam bentuk kertas. Iya. Artinya kalau ada banjir, kebakaran, itu kan Kebakaran. mudah hilang. Oh iya, iya Kan betul. begitu ya. Nah, Diambil orang, dicuri, atau ya. dicuri. Dengan adanya sertifikat digital, itu kan semua digital. Elektronik itu digital, ya. Jadi digital semua kan. Iya. Yang pada akhirnya nanti dari digital itu kalau kita membutuhkan misalnya bukti, itu bisa kita print, muncullah yang satu lembar itu tadi. Iya. Nah, di mana di dalam satu lembar itu tadi Sudah muncul, menjelaskan ya, sudah Bang? menjelaskan Hak ya, kepemilikannya hak itu. kepemilikannya, kemudian pemiliknya siapa, batas-batas tanahnya, tanda tangan elektronik juga ada di situ, termasuk QR kode, kan begitu. Itulah kelebihannya. Jadi kelebihannya itu tadi aman dari kerusakan, relatif aman dari kerusakan dan pemalsuan, Pemalsuan, barangkali, ya. kan begitu ya. Berarti mengurangi mafia tanah juga. Mafia tanah lah Ya. masuk kategori tadi pemalsuan itu. Iya. Kan gitu. Kelebihannya itu ya, Bang ya. Termasuk misalnya sertifikat ganda diklaim untuk saat ini lebih aman. Berarti mencegah juga ya untuk Ah, sertifikat ganda. Kita nggak boleh mengatakan bahwa itu sempurna karena tadi kan masa transisi. Iya, iya. Belum ada paksaan harus elektronik enggak. Kan begitu ya. Tapi kalau untuk mau mempermudah karena itu satu jari, setiap saat bisa kita cek melalui HP aplikasi sentuh tanahku misalnya. Oh iya. Nah, bisa kita lihat. Berarti data tersimpan dalam sistem elektronik ya, Bang ya? Dan Ya. bisa kita lihat dan cek setiap saat. Beda misalnya dengan misalnya yang konvensional disimpan di rumah atau di lemari kan nggak bisa kita cek setiap Iya. saat. Kalau ini kan di HP, Iya, ya, iya. udah diupload di HP, aplikasi itu bisa kita lihat, perhatikan lebih transparan lah, lebih enak kita lihat. Transaksi juga enak komunikasi ya. Kan begitu ya. Nah, kalau resikonya nih, Bang. Ini Hmm. Bang Badia nih. Tadi kan ada kelebihannya bisa mengurangi mafia tanah, Ya, mencegah sertifikat dan penyalahgunaan ya. Ini bagus nih dari Ya. Bang Bardot nih. Jadi resikonya apa kira-kira nih, Bang Nah, Badia? kalau sudah masuk ke resiko, ya ini prinsip hukum itu kan ada perlindungan ya, Iya. perlindungan hak. Tidak ada lagi yang melindungi hak kita yang punya data yang terpusat yaitu ATR BPN. Ini ujian buat ATR BPN ya, karena bagaimanapun sistem sebagus apapun harus didukung oleh SDM yang mumpuni, Iya. ya kan? Kita selalu Betul, SDM-nya yang kurang ini. betul. Prinsipnya apapun itu bukan hanya sertifikat. Ketika kita masuk ke IT, kita ingat ya gerbag in, gerbag out. Ya, secanggih-canggihnya sistem kalau kita memasukkannya data salah, itu fatal, bisa salah Iya. semua. Ya. Benar-benar. Tapi memang karena ini masih baru ya tahun Iya. 2000, kita belum pernah kalau fisik ada sertifikat ganda. Ini kan belum pernah kita kan, Belum saya nggak tahu ada ya, nggak ada temuan misalnya Sertifikat sertifikat digandakan. elektronik ganda, ya kan kayaknya, kayaknya kontradiksi deh dengan IT itu sendiri ya. Tapi jangan salah, suatu kelebihan juga kalau ketika berlebihan ya di dalam filosofi IT ini ya, ketika sesuatu sangat aman selalu ada resiko di situ. Tidak ada lagi yaitu cybercrime, ya kan? Nah orang-orang itu kan keamanan meningkat, ya kan? Orang yang jahat juga bergerak dengan masuk ke dunia teknologi. Inilah yang keamanan teknologi kita yang Serangan cyber ya. ya, jadi dalam hal ini ATR BPN tidak bisa bekerja sendiri, ya harus bekerja dengan cybercrime nasional, ya kan? Bang, apakah juga nanti kegagalan sistem ini kan server ya? Ya. Tadi kan dibilang Bang Bardo juga itu kan tersimpan di sistem elektronik dan mudah kita bisa klik. Nah, tadi juga kan kita juga khawatirkan nanti itu yang dikhawatirkan orang kita awam nih. Ya.
nanti itu ada serangan cyber. Sekarang kan kita lihat banyak juga yang Ya. viral ya, Ya. terkait bagaimana mengambil data kita terambil. Nah, apakah nanti itu ada gangguan server gitu? Bagaimana? Itu salah satu resiko atau seperti apa itu? Saya harus akui itu resiko. Tapi itu mungkin diskusi kita bidang tersendiri ya, harus ada ahli IT di situ ya. Tetapi saya ingat ini proses untuk ini kan percontohan dulu ada Oh, dulu iya. ya di kota-kota tertentu nih ketika di itu secara elektronik analog memasukin elektronik itu kan bayangkan jutaan buku tanah ya. Iya, Ada yang hilang, harus di tracking lagi, ya kan? dicari Ya, lagi. ya SDM-nya juga perlu belajar sistem yang baru. Itu kan Terus yang menerbiti terlebih betul, dahulu udah pindah tidak betul, ada, ya. betul. Jadi kalau pertanyaannya resiko cybercrime ada pasti, Oh, iya. ya. Tetapi jauh lebih safe, secure daripada Yang Analog. analog fisik, ya. lebih efisien, lebih secure ya. Asal karena itu terpusat semua. Model gini mungkin karena kita pendengar banyak yang awam ya. Iya. Dulu Pak Bardot kita kalau KTP ya bisa dipalsu ya. Ya gampang ya bikin kelurahan. Nah, sekarang nggak susah. Kan dulu KTP seperti saya kalau mau pindah kerja dulu Ya. harus di situ, harus Ya, di sana. dulu masih bisa. Nah sekarang kan nggak bisa karena Iya, iya. terhubung dengan kartu keluarga. Bahkan nanti terhubung dengan pajak kita segala macam. Pajak, BPJS. Ada salah dikit aja nggak akan Nih. jalan itu sistem. Ya kan? Berarti bisa saja juga ya, sertifikat elektronik ini adalah salah satu akurasi data lama, data fisiknya di Ya. digitalnya harus sesuai ya. Jadi itu pendataan yang harus sama. Betul. Jadi ketika dia menggunakannya berbeda, Ya. itu bisa bermasalah ya. Ya, ya. Berarti rentannya ada di sana ya, Bang ya. Bisa ada juga rentan jadi gitu. kalau yang riskan ini pasti kan tetap aja seperti mau bikin sertifikat pertama kalinya dari hak milik adat kan Iya. berbeda dengan penggantian sertifikat, beda dengan pemecahan. Itu kan udah terdaftar ya. Kalau yang belum terdaftar kan benar-benar harus diukur lagi, ya kan? Oh. Diukur lagi batas-batasnya mana, izin tetangga yang sebelahannya mana. Itu jangan salah tuh. Yang maksudnya gerbek in gerbek out, ada namanya, ada istilah Belanda saya lupa lagi. Ini yang sering terjadi dalam praktek Bang Ju. Kenapa ada sertifikat ganda? Ya, karena kan ada batas utara, selatan. Ini milik si ini, tanda tangan. Yang tanda tangan yang utara harusnya si A, ditanda Iya. tangan sama orang sembarangan. Biasanya sepuh di situ atau petunjuk. Hmm. Iya kan? Nah, dia nggak tahu yang sebelah kan, bahwa ada dibuat sertifikat. Padahal itu masih tanah dia misalnya. Beda semeter aja kan. Ya, lumayan. terutama orang-orang Itulah di desa yang ya. suka terjadi overlap ya, sertifikat ganda. Nah dengan elektronik kita berharap jauh lah yang begitu. Jadi makanya pemerintah mendorong yang tanah-tanah adat itu milik adat untuk segera. Tapi ini isu yang harus kita tepis dulu, katanya wah kalau belum didaftar yang adat akan segera tidak berlaku. Nah, itu Nah, kan, ini Bang, itu pertanyaan hoax gitu. saya nih. Ya. Nah, Ke ini sebelum ke sana, Iya, Bang. saya mau tambahin dikit supaya nanti biar lebih menyeluruh. Tadi Pak Badia sudah ngomong adalah potensi utama dari kelemahan sertifikat elektronik itu kan potensi serangan cyber. Ya, Iya. itu absolut. Ya, namanya teknologi, hacker itu banyak. Iya. Ya, dan sudah merajalela di mana-mana, kan begitu ya, Iya. ya, teknologi. Yang kedua yang teramat penting dengan adanya sertifikasi elektronik ini adalah kenapa tadi dibilang bertahap dan juga tidak dipaksakan, karena dalam prakteknya ini juga tidak akan mudah Ya. ke masyarakat, khususnya untuk kalangan pedesaan yang teknologinya belum merata. Ya, Iya, bagaimana iya. yang di gunung-gunung sana mau mensertifikasi Ya. elektronik sementara misalnya HP pun tak ada. Kurang lebih begitu kan. Sinyal susah. Nah, ya sinyal susah, belum lagi beli apa Ya. Kuota. apa segala macam ya kan. Teknologi itu kan perlu kelengkapan, kesiapan semua.
Kalau kita berani untuk menggunakan sistem elektronik, sistem digitalis teknologi, Ya. berarti kita juga harus siap sarana dan Prasarana. prasarana. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah masyarakat pedesaan sudah siap dengan hal-hal seperti begitu? Iya. Kan begitu ya? Belum tentu. Menurut Itu yang saya itu dikhawatirkan sisi lemah. para pedesaan nih, Bang. Kan begitu ya, Iya. karena belum ada pemerataan teknologi tadi, kan begitu ya. Makanya kalau ini mau diterapkan, maka sarana dan prasarana harus diperkuat dulu supaya sertifikasi digital ini yang elektronik ini bisa dinikmati semua masyarakat, bukan hanya masyarakat Iya. perkotaan, misalnya, kan begitu. Baik, Sisi Bang. lemah. Ya. Ini sangat menarik ini. Jika data fisik juga didigitalisasi bermasalah, maka masalah tersebut dapat ikut berpindah ke sistem. Dan kalau di desa juga belum ada prasarana, ini juga dikhawatirkan oleh masyarakat kita. Ini Sobat Maestro nih, kita harus gali lagi nih para pemateri kita, Bang Badia sama Bang Bardot nih. Bang Badia dan Bang Bardot. Ya. Ini kan salah satu kekhawatiran masyarakat itu adalah anggapan bahwa seluruh sertifikat fisik akan ditarik dan diganti secara paksa menjadi elektronik, kan ini nih. Ya, ya. Nah, kan khawatir ya itu tadi masalah khawatirnya itu nanti bisa di cyber hilang, bisa nanti digandakan atau tidak, atau diperjualbelikan karena sudah terjadi waktu Ya. konvensional. Ya. Terus apakah nanti sertifikat itu dapat dipalsukan kembali karena gampang tadi yaitu Ya. aman tapi di ujung jari berbahaya kan gitu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira nih, apakah sertifikat elektronik itu menghapus sertifikat fisik? Nah, yang tahun 80-an ini kurang Ya. lebihnya gini nih, Bang. Ya. Ya, jadi ke saya ya pertanyaannya. Ya. Jadi terima kasih Bang Ju. Jadi ini sangat penting supaya masyarakat tidak ragu-ragu ya. Karena kami juga praktisi, baru aja tadi saya juga terima klien saya sertifikat elektronik ya. Ya, saya lihat dari yang sebelumnya sama semua karena Iya. satu sistem ya. Jadi saya sangat mendukung program pemerintah ini karena seperti saya bilang tadi ya, ada kesatuan data ya, kesatuan data yuridis dan fisik. Iya. Ya. Itu namanya alfanumerik, yaitu bahasa digital ya. Itu sekumpulan data yang ada blok datanya di BPN itu. Jadi tidak terpisahkan antara yang yuridis dan fisik. Nah, waktu analog itu kalau lihat di BPN banyak sekali kalau kita cari data. Iya. Tapi BPN ketika ada blok data itu tinggal klik ya, mereka sendiri bisa cari di mana itu ya, kesesuaian antara. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah yang Sertifikat belum elektronik. daftar itu menjadi tidak sah, itu hoax ya, yang Hoax, sempat ya. beredar. Ya, hoax. Berarti Karena jangan khawatir nih jangan Sobat khawatir, Radio Maestro. jangan khawatir. Jadi masih berlaku ya, masih berlaku sertifikat analog, yaitu pegang ya. Ya, cuman memang disarankan ini kan pemerintah mendorong sekali ya, Supaya tapi beralih ya, Bang, ya. Supaya beralih. Cuman saya ingin menambahkan di sini mungkin sosialisasi yang perlu ya dari Iya. ATR BPN. Saya lihat di medsos udah banyak sebetulnya, tapi sekali lagi ini hubungannya banyak ya, terutama dengan PPAT. PPAT juga banyak belajar yang ngalamin langsung ya di situ. Tetap yang harus hati-hati adalah kepada masyarakat, data itu harus benar yang dimasukkan, batas-batas tanah, luasannya, juga ketika pendaftaran pertama kali, juga ketika mau pecah nih para ahli waris ya kan, oh gue mau pecah nih, mau bagi waris ya, itu Iya, kan tuh. ada Kan ada hubungan nanti Ya. dengan PPAT dan notaris Iya, tuh. nah itu Seperti apa itu, Bang? Ya, di elektroniknya sudah ada sistemnya semua, form-formnya udah ada. Bahkan bukan hanya sertifikat tanah ya, sertifikat HT-nya juga, hak tanggungnya juga elektronik. Nah, ini hubungannya dengan bank nih, ya. Jadi jangan takut. Jadi ke bank nggak tinggal bawa kita kan ininya. Artinya dapat dijadikan sebagai Dapat agunan. dijadikan Ya. sebagai agunan karena
kalau sertifikatnya tanahnya elektronik, HT-nya juga pasti elektronik, hak tanggungannya ya pasti elektronik ya, ngikutin dari ya, jadi sudah tersedia semua ya. Nah, jadi sekali lagi jangan khawatir itu hoax, tapi pasti ini ke depan ada batas-batasnya ya. Setiap daerah mungkin akan berbeda ya, karena Oh, oke. berbeda. Misalnya di Papua ya, di pelosok-pelosok seperti Bang Bardot tadi bilang kan, semua masyarakat adat di sana kan nggak semua melek digital ya. Nah, ini yang Iya. perlu ya. Apalagi daerah saya, daerah Aceh, Bang. Ya, betul. Oh, Nah, saya hanya ingin kasih aja hal yang ya yang pentingnya di sini, apa sih, apa aja yang kita dapatkan ya. Yang kita dapatkan satu lembar kan. Ya, di satu lembar itu apa kan? iya, Nah, di satu lembar itu ada yang pernah saya lihat, ada gambar bentuk tanahnya di belakangnya ya. iya, Ya, kalau salah coba saya koreksi. Cuman satu mungkin apa aja sih yang ada kalau ini asli gitu ya. iya. Nah, itu tuh ada ciri-cirinya seperti saya bilang tadi, ada logo kementerian tuh sejajar dengan burung Garuda ya. Terus ada jenis haknya Bang Tarjo ya. Ada HGB, hak milik ya. Terus ada NIB, apa ya NIB? Ini yang penting kan, NIB nomor identifikasi bidangnya ya. Itu single ID, itu nanti masuk ke pendaftaran tanahnya. Hanya orang itu yang tahu tentang NIB itu, dengan nanti larinya ke barcode tadi. Terus ada kode unik atau hash kode ya. Itu identitas unik atas dokumen elektronik gitu. Ya, itu langsung terhubung dengan BPN. Jadi setiap itu berbeda gitu ya. Terus ada istilahnya right restriction responsibility ya, dicantumkan dalam sertifikat elektronik. Itu sistem lah ya, sistem. Jadi bayangkan udah banyak dikunci di sini ya. Terus Iya. tadi QR kode pasti ada ya. Jadi data kita dienkripsi ya di ID sertifikat, itulah akses kita untuk dapat info. Ya, kalau Oke. Bang Ju udah punya itu, Iya. ada ininya, langsung barcode itu di ini, peta bidangnya ada tuh. Udah beralih belum? Ya kan? Oh, Batas-batasnya mana aja? Ya. Nah, itu aplikasinya tinggal kita download, namanya Sentuh Tanah. sentuh Ya. tanah. Jadi Sentuh Tanah memang fungsinya gitu. Nah, kemarin saya ke BPN, apakah Sentuh Tanah itu kan produk BPN ya. Iya. Ketika kita sentuh tanah ada keluar itu jelas itu ya, di Google itu batasnya, kalau ini ada bangunan enggak, itu jelas semua di situ. Tapi itu terhubung semua dengan sistem yang dari awalnya di BPN tadi. Terus ada garis halus bergelombang nih backgroundnya nih, ini watermark kan, ada lambang ATR Iya. BPN ya. Itu seperti uang lah, ada watermarknya ya, jadi sangat terjaga. Menandakan bahwa ini keaslian ya. Ya, itu jadi seperti itulah kira-kira dari selembar kertas ya, karena kertasnya juga khusus ya, Baik, kertasnya Bang. khusus. Ini sangat menarik Sobat Maestro. Kita gali lagi semuanya nih. Jika ada bertanya silahkan dihubungin Sobat Maestro. Saya mau bertanya kepada Bang Bardot nih. Bang Bardot, tadi kita berbicara server. Jadi jika server ATR BPN ini mengalami gangguan, apakah hak atas tanah menjadi hilang? Nah, Jadi gini, tentunya setiap sistem yang dibuat dan diciptakan itu tentu sudah dilakukan uji coba sedemikian rupa. iya. Kan begitu ya. Dan berkaitan dengan pertanyaan tadi dari uh, Jo, Siapa? kan begitu. Apabila misalnya mengalami gangguan, Mm-mm. itu tidak hilang. Ya, Tidak data ya. itu kan disimpan malah berlapis-lapis seperti yang bilang Pak Badia tadi, ya Ada kan? backupnya ya. Ada backupnya. Itulah makanya digitalisasi itu bukan hanya misalnya digital satu, di backup kemana-mana. Jadi kalau misalnya, kalaupun misalnya nanti yang satu hilang, ada backupnya, Hmm, kan begitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan hilang berarti ada sekalipun kepastian hukum ya, ada. dasar hukumnya di Itulah kepastian hukum itu, kan begitu ya. Nggak bakalan hilang gitu. mantap. Berarti ini semakin canggih, semakin mudah
berarti semakin kuat juga kepastian hukum. Nah, ini juga Bang. Terus bagaimana jika sertifikat elektronik itu diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Nah, tadi itu kan saya bertanya tuh, kalau tadi servernya yang rusak, terus kalau tadi ada hacker ya, ini enggak. Tapi yang diambil itu yang punya kita nih sama yang bertanggung jawab. Apakah Ya. apakah bisa menjadi ada perubahan data? Ini seperti apa nih? Ada nggak kepastian tuh? Bagaimana Bang jika sertifikat elektronik diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Nah, ini kan pertanyaan menarik ya. Heeh. Betul, tidak ada di dunia ini yang dijamin gak ada resiko sama sekali, ya kan? Nah, ini buat masyarakat yang tentang hukum ya, karena kita fungsinya juga mengadvokasi ya masyarakat awam. Selalulah lihat undang-undang itu bukan dari satu segi. Jadi jangan lihat hanya Permen nomor 3 aja, lihat undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE itu mengatur alat bukti yang sah itu apa secara elektronik. Nah, dalam hal sertifikat itu jelas dokumen elektronik itu menjadi alat bukti yang sah. Iya. Ketika tadi ada hack ya kita nggak usah khawatir, bukan tanggung jawab kita. Ini kan terpusat ya. Iya. Itulah di apa? Jadi tanggung jawab BPN. Artinya itu nge-hack ya kita tidak ingin itu. Tapi dengan ada tanda tangan tanda tangan juga sertifikat ya, bersertifikat itu jadi alat bukti yang sah. Jadi pelajari juga undang-undang ITE sebagai alat bukti. Iya. Ya. Ya, literasi kita juga harus melek ya, bukan hanya dari undang-undang tentang berkaitan, pasti ada sangkut pautnya dengan undang-undang lain. Dalam hal ini yang paling berdekatan adalah undang-undang ITE ya, undang-undang tentang jaminan segala macam ya. Nah, perlindungannya itu pasti nanti akan dipulihkan ya ketika kena hack. Jadi tidak ada resiko menjadi tanggung jawab kita jadi hilang ya. Jadi hilang haknya itu ya, tidak ada ya. Jadi tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah itu ya, apabila diretas. Iya. Ya, apabila diretas. Tapi sekali lagi kalau kita bicara udah ke detail tentang IT ya, itu mungkin Bang Ju harus ada tahap kedua gitu ya, kita Oh, undang iya. nih pembicara IT karena memang nggak bisa Karena memang gegabah. diatur di Ada dalam yang- IT ada ya, yang karena ini udah profesional elektronik gitu. ya. Ya betul, itu kira-kira. Baik Jadi Bang. gini, jadi sekalipun sebenarnya teknologi tidak ada yang sempurna, tapi kan di dalam sertifikasi elektronik ini ya ada sistem kriptografi modern. Apa sistem kriptografi modern ini? Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya serangan cyber dan hacker-hacker tadi. Oh Ya iya. kan? Misalnya terkait tanda tangan elektronik Iya. yang menurut Pak Badia tadi sudah tersertifikasi. Kemudian QR kode, QR code, kan begitu ya. Iya, Yang iya. pengamanannya berlapis-lapis. Iya. Artinya ketika ada hacker masuk ke dalam suatu sistem, ini tertahan dulu, kan begitu ya. Perlu ada kecuali kalau susah ngomong, kalau misalnya seorang jenius menghacker atau apa segala macam, itu pelajaran lah untuk memperbaiki teknologi nanti supaya semakin lebih baik, ya kan. Tapi sertifikasi elektronik ini guna untuk mengantisipasi pertanyaan tadi, hacker dan cyber, serangan cyber, sudah dilengkapi sistem teknologi seperti yang tadi. Iya Bang. Ini Ya. kan udah dilengkapin nih sama Bang Badian nih dan Bang Erdot. Kita kan sering juga nih khawatir bahwa di dalam masyarakat ini sering terjadi sertifikatnya ganda atau Ya. ada yang disebut dengan ada mafia tanah Ya, kan gitu. ya, Oknum lah ya, oknum. Nah, apakah sertifikat elektronik ini nih Bang? Ya. Sertifikat elektronik ini dapat mencegah mafia tanah. Kan rata-rata kita tahu sendiri ya. Ya. Ya, mafia tanahnya ya orang yang mengetahui terkait dengan tanah kita, Ya. historinya. Nah, kalau di elektronik ini kan sudah terserver nih. Ya. Ini kira-kira dapat nggak sertifikat elektronik ini dapat mencegah mafia tanah?
Nah, Kira gimana? kalau yang saya secara teori ya, saya teori kan ini belum berkembang. Bukan hanya tentang sertifikat, semua yang berhubungan IT pasti kejahatannya juga cybercrime, ya. Pasti ada ngehack itu ada, ya. Sejauh mana keamanan itu, makanya sistem pengamanan ini kan di mana-mana. Perang itu ada penangkalnya nih, server dijual juga nih, gimana ngamanin Iya. ini, itu penting. Cuman dalam hal ini jangan kita salah, kita bukan hanya berkonsentrasi di mafia tanah eksternal, tapi internal juga. Inilah yang sering kebobolan di lembaga-lembaga. Iya. Kalau SDM-nya tidak ada integritas, ya orang awam kan asal tahu, oh mana Bu ini dimasukinnya ternyata nama lain atau apa ya. Apalagi kalau orang dari daerah, ya kan. Artinya bukan hanya urusan teknologi, Ya. tapi integrasi integral aparat Kembali juga lagi itu. ke moral para pejabat kita, ya. Moral. Itu. Jadi kan namanya komputer itu kan hanya robot ya, gearback in, gearback out. Nah, inilah yang harus diuji lagi mental kita ya, para pejabat ya. Berarti kalau pejabatnya sebenarnya gimana pejabat ya, tapi Ya. kalau dari segi elektroniknya itu telah dapat mengurangi resiko ya. Sangat sangat mengurangi. Karena Sangat mengurangi. tapi tidak menghilangkan sepenuhnya kalau Ya. ada mafia tanah, contohnya Ya. mungkin ya manipulasi buku tanah ya nggak gampang lagi ya, Wah, karena tadi udah tercatat ya Bang ya, Ya. udah tercatat di sistem atau ini. Jejak digital, Iya. ya jejak digital. Jadi orang dalam pun kalau mau masuk ke situ kan gak sembarangan, yang saya tahu ada Iya. orang-orang tertentu ya, kepala BPN juga nggak bisa, ya kan, karena mungkin itu disumpah atau apa. Kan kalau dulu kalau sebelum elektronik ini kan warkahnya siapa yang Betul. nerbitin pada saat, terus letter C-nya siapa, buku tanahnya. ya. Nah, kalau mungkin sudah diterbitkan di elektronik ya Ya. nggak semudah itu lagi dirubah ya. Ya. Nggak semudah mau rubah ini bukan letter C-nya, ini bukan koirnya. Nggak semudah itu lagi ya. Berarti Betul. lebih safety lah ya Bang ya. Lebih Paling safety. tidak bisa meminimalisir potensi mafia tanah gitu. Ya, Jadi itu mafia tanah ini nggak segampang pada saat konvensi sertifikat yang ya. buku ya, Ya. nggak segampang itu lagi untuk mengubahnya. Kan ada juga waktu dulu kan kalau kita ke bank nih, yang saya dengar nih, pinjam dulu nih, Ya. rubah namanya. Ya. Nah itu kan bisa juga ya. Nah Ya. kira-kira nih terkait jaminan nih, saya mau bertanya terkait jaminan. Kalau Bang nih, walaupun ya belum ada sertifikat saya yang mau saya jaminkan Bang, tapi saya mau bertanya nih. Nah, apakah sertifikat elektronik ini dapat dijadikan jaminan kredit di bank, Bang? Abang Bardut itu. Ya. Kalau Dapat itu nggak? tadi Ayo. sebenarnya sudah dibilang oleh Pak Badia Ah, bahwa sertifikat elektronik itu pada dasarnya nggak beda jauh dengan sertifikat analog atau konvensional. Semua bisa dijaminkan baik dalam bentuk hak tanggungan ataupun apa, kan begitu ya. Iya. Bisa dan diakui oleh bank. Ya, Oh. hak tanggungannya pasti juga nanti dengan elektronik, kan begitu. Jadi apakah laku atau enggak ya laku aja, sama aja intinya Pak, itu mah dengan sertifikat konvensional. Ya kan. Hanya sertifikat elektronik itu gampangnya itu lebih simpel. iya. Lebih simpel karena semua kan bicara digitalisasi. Ya, lebih cepat. Makanya tema kita karena hari ini kan sentuh satu jari. Aman Kan tapi begitu di jari ya, Nah, Bang ya. setiap detik pun kita lihat sertifikat kita bisa melalui HP. Kan begitu ya, yang sudah diaplikasi Lihat di dulu situ. ya, baru 1 sertifikat, 2. Kan begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sentuh tanah juga tidak harus yang udah sertifikat elektronik ya. Kalau kita masih punya sertifikat fisik, di sentuh tanah aplikasi itu bisa kelihatan langsung. Oh, jadi Bisa. sama aja bisa ya. Bisa. Saya nanganin yang di Subang kemarin ya, belum ada elektroniknya, sawahnya dikuasai orang lain tapi dia punya sertifikat ya. Kita mau lapor nih ke Polda Bapak, ya disarankan ke BPN dulu untuk ke sentuh tanah, hasil dari sentuh tanah di print ya, oleh BPN divalidasi nih, betul ini tanahnya ada sesuai dengan
kan data elektronik mereka udah ada. Iya. Jadi sertifikat fisik walaupun belum didigitalisasi, orangnya belum sertifikat elektronik, tapi sistem digitalnya udah berjalan di sana yang Iya. sudah terdaftar ya. Yang udah terdaftar, udah itu ada bangunannya apa. Tinggal di approve ya, divalidasi bahwa ini tanahnya ada, sertifikatnya ada di situ. Nah, itu Polda bisa langsung memanggil orang karena nggak ada hal yang lain ada. Kalau ada sertifikat yang lain berarti ganda ya. Oh. Ya, walaupun datanya elektronik ada di sana, tapi kalau belum didaftar elektronik ada kemungkinan sertifikat ganda. Betul ya? Oh. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, yang penting di sini kan sebetulnya Bang Bardot ini kita kan hanya alih media ya. Secara administrasi dijadikan elektronik. Ya, tetap yang fundamentalnya adalah ya saat pendaftaran pertama kali. Ya, kalau yang milik adat, nah ini urusannya dengan kelurahan nih. Ya, PPAT ya, Mas ya. kelurahan kalau yang Kelurahan, milik iya. adat ya. Camat. Ini yang riskan ketika memasukkan data awal. Batas-batas tanah. Kan BPN nggak ikut campur di situ. Iya. Ya. Itu ada musyawarah di antara yang berbatasan di situ. Oke, kalau nggak ada titik temu, BPN nggak mau ngukur di sini, ya kan? Tapi kalau yang udah punya sertifikat, BPN harus menjamin karena buku tanah kita ada di sana, ya Iya. kan? Memang kita punya sertifikat elektronik ya, tetap yang menjadi rujukan utama adalah data di BPN. Jadi ketika kita sudah punya sertifikat, mau yang analog maupun yang elektronik ya, itu sudah dijamin oleh BPN. Peta bidang ini betul sah. Tinggal pengembalian batas namanya ya, pengembalian batas. Nah, itu makanya sekali lagi karena ini hanya alih media, yang paling pentingnya adalah data waktu pertama masuk. Oleh karena itu saya sangat menyarankan buat Anda sekalian yang punya tanah segera patok ya dari BPN. Kalau bisa ada rezeki kita benteng ya, karena di situ Bung Tarjo sering perselisihan ya. Jadi data masuk pertama harus benar, kalau Iya. enggak kebayang yang salah dimasukin jadi elektronik, kelihatannya udah bener nih, tapi ya karena ini lebih elektronik daripada yang misalnya katakanlah ini contoh kasus ya. Sebetulnya ini tanah ini ada 2 sertifikat ya. Tapi orang yang punya sertifikat pertama udah mendaftarkan elektronik, yang ini belum. Kelihatannya kan lebih yang elektronik kan, karena Iya. belum tentu. Ini harus diuji. Diujinya apa enggak? Ini bisa sengketa masuk ke pengadilan. Artinya sistem tidak akan bisa membaca adanya sertifikat ganda. Betul. Kan begitu. Betul. Makanya seperti yang dibilang tadi Pak Badia, yang pertama yang harus fokus adalah memasukkan data yang benar. Ya. Karena sistemnya yang di sana itu nggak bisa baca apakah ini udah sertifikat ganda atau enggak. Ya. Tapi berarti apakah sertifikat elektronik itu dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan? Oh iya, Dapat. Undang-undang elektronik. Oh, berarti sah ya. Maksud saya gini Bang Bardot. Ini menarik sebetulnya. Sistem kita tuh menganut apa kan? Ya kan seperti hak intelektual ya. Kalau hak intelektual kan menganutnya sistemnya siapa yang daftar pertama, itu yang sah. Iya. Ya kan? Ini secara teori bisa terjadi kan? Satu tanah ternyata ada 2 sertifikat, tapi yang satu lebih duluan mendaftar. Apakah sama dengan hak intelektual? Lu yang lebih sah, ya kan? Iya. Kan itu anutnya. Saya pikir nggak bisa itu digunakan di dalam case properti atau tanah. Bukan berarti gua daftar pertama elektronik ini jadi tidak sah, tapi pasti ini menggiringnya ke pengadilan nanti. Wah, terima kasih para pemateri kita, ini luar biasa ya, tapi tidak terasa waktu kita sudah mau habis ya. Terima kasih Sobat Maestro telah mendengarkan. Ini kami dari Komisi Hukum PGUW akan ketemu lagi. Kesimpulan dari kita ini bahwa transformasi dari sertifikat konvensional menuju sertifikat elektronik merupakan evolusi penting dalam sejarah hukum pertanahan Indonesia. Jadi meskipun sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik,
dan menawarkan berbagai keunggulan dalam keamanan serta efisiensi. Jadi kepada Sobat Maestro silahkan berkonsultasi kepada BPN atau kepada para penasihat hukum, lawyer, atau kepada ini juga pemateri kita yang luar biasa, Bang Badia sebagai lawyer juga ya Bang ya. Ya. Bang Bardot sebagai lawyer bisa ditanyakan di Komisi Hukum. Apakah nanti keamanannya lebih kuat sertifikat elektronik ini. Terima kasih. Sapa dulu Bang Badia untuk Sobat Maestro. Ya, selamat malam. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan, presentasikan ini berguna terutama buat masyarakat awam ya yang belum memahami sertifikat elektronik. Jangan khawatir, kita tetap dari Komisi Hukum PGIW ya selalu setia setiap 2 minggunya ya, tapi di luar siaran boleh kontak ke Bang Tarjo saya ya. Kita berharap bisa membantu lah ya masyarakat yang belum paham tentang sertifikat elektronik ini. Bang Badia, Sobat Maestro silahkan disapa Bang Badia, Bang Bardot. Ya, tadi sudah banyak yang dibilang oleh Pak Badia ya, bahwa benar sertifikat elektronik itu lebih mempermudah, lebih praktis. Tapi yang namanya teknologi kan perlu perbaikan terus. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sertifikat elektronik yang mempermudah ini ya lebih terjamin nanti keamanannya, sehingga kekhawatiran masyarakat misalnya serangan cyber, hacker dan segala macam dapat diantisipasi dan masyarakat nggak lagi khawatir untuk melakukan sertifikasi elektroniknya dari sertifikat konvensional atau analog menjadi sertifikat elektronik. Baik, terima kasih Bang Badia, terima kasih Bang Bardot telah bertemu dengan kita dengan siaran radio 92,5. Selamat malam Sobat Maestro, para pendengar gereja-gereja juga dimanapun berada. Kami undur diri dengan saya Jona Baban dan rekan pemateri Bang Badia dan Bang Bardot. Selamat malam, salam. Salam.